Partai Komunis Indonesia. Baru 2 bulan merdeka, PKI sudah kudeta. Bukan hanya 1948 dan 1965, sejak Oktober 1945 pun PKI sudah berontak. Sebelum melakukan makar dan pembantaian besar-besaran pada 1948 di Madiun dan sekitarnya, Partai Komunis Indonesia, kelompok kiri sudah melakukan berbagai upaya pemberontakan di berbagai daerah lainnya. Bahkan hanya selang 2 bulan pasca diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bukan hanya 1948 dan 1965, sejak Oktober 1945 pun PKI sudah berontak, tegas mantan Kepala Staf Kostrat ABRI, Majen Kiflan Zain. Berdasarkan catatan Kiflan, pada 8 Oktober 1945, Gerakan Bawah Tanah PKI membentuk Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Beberapa hari kemudian, Amri Slawi pimpinan Sakirman dan Amri Talam pimpinan Kutil menteror, menangkap dan membunuh pejabat pemerintah di Tegal. Pada tanggal 17-nya, tokoh komunis Banten Cek Mamat yang terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia membentuk Dewan Pemerintah Rakyat Serang dan merebut pemerintah keresidenan Banten melalui teror dengan kekuatan massanya. Esoknya, Badan Direktorium Dewan Pusat yang dipimpin oleh Komunis Tangerang Ahmad Khairul membentuk laskar yang diberi nama Ubel-Ubel dan mengambil alih kekuasaan pemerintah Tangerang dari Bupati Agus Patmanegara. Tanggal 21 Oktober 1945, PKI dibangun kembali secara terbuka, ungkap Kiflan. Kemudian Api dan Amri menyerbu kantor Pemda Tegal dan markas Tentara Keamanan Rakyat, tapi gagal. Ujarnya menceritakan kejadian pada 4 November 1945, lalu kedua ormas menyerbu PKI itu membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 daerah untuk merebut kekuasaan di Keresidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pemalang. Berbeda dengan di Tegal, pada 9 Desember 1945, PKI Banten pimpinan C. Mamat berhasil menculik dan membunuh Bupati Lebak, Erhardi Widinagung, di jembatan Sungai Cimancak. Bahkan 3 hari kemudian, Ubel-Ubel Maut yang dinamakan Laskar Hitam di bawah pimpinan Usman membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Seakan tak mau kalah dengan PKI Banten dan Laskar Hitamnya, PKI Cirebon di bawah pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto membentuk Laskar Merah. Kemudian berhasil melucuti Tentara Republik Indonesia dan merebut kekuasaan di kota Cirebon pada 12 Februari 1946. Tapi itu hanya berlangsung 2 hari, dan pada tanggal 14, Tentara Republik Indonesia kembali merebut kota Cirebon dari PKI, beber Kiflan. Pemberontakan 1948. Pada 1947, kader PKI Amir Syarifuddin Harpah berhasil menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan membentuk kabinet. Namun setahun kemudian, tepatnya pada 23 Januari 1948, Presiden Soekarno membubarkan kabinet Perdana Menteri Amir Syarif dan menunjuk Wapres Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Orang-orang kiri pun tak tinggal diam. Pada Januari 1948, PKI membentuk Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin Arif untuk beroperasi terhadap kabinet Hatta. Hatta pun pada 29 Mei melakukan reorganisasi dan rasionalisasi terhadap Tentara Nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil untuk membersihkan dari unsur-unsur PKI. Masih di bulan Mei, kader komunis lainnya masuk pulang ke Indonesia setelah 12 tahun berada di Moskow. Lalu PKI Klaten melalui Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia melakukan pemogokan massal untuk merongrong pemerintah Republik Indonesia.
Bulan berikutnya, yakni pada 11 Agustus, musuh memimpin FDR dan merekonstruksi politik Biro PKI termasuk DNID, M. H. Lukman, dan Nyoto Nigoro. 2 hari kemudian, musuh bertemu dengan Presiden Soekarno dan diminta untuk memperkuat perjuangan revolusi. Namun musuh menolaknya dengan jawaban bahwa dirinya pula untuk menertibkan keadaan, yaitu membangun dan memajukan FDR atau PKI. Tapi apa yang terjadi? Pada 19 Oktober, PKI Surakarta malah membuat kerusuhan dengan membakar pameran HUT RI ketiga di Sriwidari, Surakarta, Jawa Tengah. Maka pada tanggal 26-27 Agustus, PKI pun mengadakan konferensi. Pada hari terakhir bulan Agustus, FDR dibubarkan, lalu Partai Buruh dan Partai Sosialis berfusi ke PKI. Pada 5 September, musuh dan PKI-nya menyerukan agar RI berkiblat ke Uni Soviet. Tentu saja bermunculan pihak yang menentangnya. Sadisnya PKI tidak segan-segan membunuh siapa saja yang tidak setuju. 5 hari kemudian misalnya Gubernur Jawa Timur RM Aryo Suryo dan 2 perwira polisi dicegat masa PKI di Kedunggalang Ngawi lalu dibunuh. Jenazahnya pun dibuang ke dalam hutan. Di bulan yang sama, Dr. Muwardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo yang juga sering menentang PKI diculik dan dibunuh PKI. Begitu juga Kolonel Marhardi diculik dan dibunuh oleh PKI di Madiun. Polarisasi pun terjadi di kalangan militer dan walhasil pada tanggal 13 September terjadi bentrok antara TNI pro pemerintah dengan unsur TNI pro PKI di Solo. Penolakan terhadap PKI semakin meluas. Para ulama pun dengan lantang menentang. Lantas apa yang dilakukan PKI? Tentu saja para ulama dibantai pula oleh makhluk-makhluk keji tersebut. Pada 17 September misalnya, PKI menculik para kiai pesantren Takeran di Magetan. Kiai Haji Sulaiman Sudi digelandang secara keji oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, ratusan orang ditangkap dan dibantai PKI di pabrik gula Gurong Gareng, Beber, Kiflan. Pada 18 September, Kolonel Joko Sujono dan Sumarsono mendeklarasikan Negara Republik Soviet Indonesia dengan Musa sebagai presiden dan Amir Syarifuddin Harapat sebagai Perdana Menteri. Esoknya, Soekarno menyuruhkan rakyat Indonesia untuk memilih Musa atau Soekarno-Hatta. Akhirnya pecah perang di Madiun. Di posisi 1 Siliwangi, pimpinan Kolonel Sungkono menyerang PKI dari timur dan divisi 2 pimpinan Kolonel Gatot Subroto menyerang PKI dari barat. Di hari yang sama, PKI berhasil mempertahankan Madiun, lalu menguasai Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu, dan kota-kota sekitarnya. Pada 20 September, PKI Madiun menangkap 20 polisi kemudian membantainya. Sehari kemudian, PKI Blitar menculik dan menyembelih Bupati Blora, Mr. Iskandar, dan Camat Margorojo, Peti Otora, bersama 3 orang lainnya yaitu Dr. Susanto, Abu Umar, dan Gunandar. Lalu jenazah mereka dibuang ke sumur di Dukuh Pohlera, Desa Kadungaring, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Dari catatan Fransen, selama 4 hari dari 18 sampai 21 September 1948, PKI menciptakan 2 ladang pembantaian dari 7 sumur yang diistilahkan sebagai sumur neraka di Magetan untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai. Pertama, ladang pembantaian pabrik gula Goranggareng di Desa Genitlangi. Kedua, ladang pembantaian Alas Tua di Desa Ginilingi. Ketiga, sumur neraka Desa Dijinang, Kecamatan Ngadirejo. Keempat, sumur neraka Desa Soco 1, Kecamatan Bendo. Kelima, sumur neraka Desa Soco 2. Keenam, sumur neraka Desa Cikrok, Kecamatan Konogumulyo. Ketujuh, sumur neraka Desa Pojok, Kecamatan Kawidanan. Kedelapan, sumur neraka Desa Bogem, Kecamatan Kawidanan. Kesembilan, sumur neraka Desa Batokan, Kecamatan Banjarrejo.
Tanggal 30 September, Panglima Besar Sudirman mengumumkan bahwa tentara pemerintah Republik berhasil merebut dan menguasai kembali Madiun. Namun tentara PKI yang lari dari Madiun memasuki desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Bungus, dan membantu semua tawanan yang terdiri dari TNI, polisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan santri. Pada 4 Oktober, PKI membantai sedikitnya 212 tawanan di ruangan bekas laboratorium dari gudang dinamit di Tritumulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tetapi TNI, ulama, dan santri tak menyerah. Mereka bahu-membahu berperang melawan PKI. Hingga pada 30 Oktober, para pemimpin pemberontakan PKI di Madiun ditangkap dan dihukum mati, yakni Musso, Amir Syarifudin, Suripno, Kolonel Joko Sujono, Maruto Jusman, Sajogo, dan lainnya, sehingga pada akhir 19 di Jawa kami harus menghasut penduduk untuk membantu orang-orang komunis. Sayonara.